Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua. Meme. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya gambar-gambar lucu ini bisa bikin kita ketagihan? Nah, jawabannya itu ternyata ada di dalam otak kita sendiri. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh inget-inget. Pas lagi scroll, terus tiba-tiba ngakak lihat meme. Pernah nggak kepikiran, kok bisa ya gue ketawa gara-gara ini? Nah, kita bakal jalan-jalan ke dalam pikiran kita buat cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar, kenapa kita ketawa, dan kenapa rasanya gatel banget pengen langsung klik tombol share. Jadi, di sini kita akan urai satu persatu gimana caranya meme itu bisa nge-hack sistem bawaan di otak kita. Entah itu buat humor, buat ngerasa nyambung sama orang lain, atau bahkan buat belajar. Ini bukan sulap, ini murni sains, neuroscience lebih tepatnya. Oke, kita mulai dari momen krusial itu. Detik-detik pas kamu akhirnya ngeh sama sebuah meme dan langsung tawa. Ternyata di balik layar itu adalah sebuah proses di otak yang ya bisa dibilang sangat rapi dan bisa diprediksi. Ini teori yang paling kuat soal cara kerja humor itu sebenarnya adalah proses dua langkah yang cerdas banget. Pertama, otak kita dikasih semacam teka-teki, sesuatu yang ganjil. Terus, kita dikasih solusi yang bikin lega dan puas. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Coba bayangin deh, perjalanan dari itu jadi seperti ini cuma butuh sepersekian detik. Awalnya, kamu lihat gambar, otak kamu udah punya ekspektasi. Tiba-tiba teksnya aneh, bikin otak mikir, tunggu, kok gini? Nah, disitulah momen ahanya muncul. Pas kamu paham maksud leluconnya. Dan otak kita ngasih hadiah dopamin. Anggap aja ini kayak kerja tim di dalam kepala kita. Ada satu bagian otak yang jadi detektif, yang langsung ngeh kalau ada yang aneh atau nggak nyambung. Nah, begitu si detektif ini nemuin keanehan, tim pemecah masalah langsung gerak cepat buat nyari solusinya. Ini benar-benar kerja tim neurologi super cepat yang ujung-ujungnya bikin kita ketawa. Nah, ini intinya. Jadi tawa itu bukan cuma emosi biasa. Itu sebenarnya hadiah kimiawi buat otak kita karena udah berhasil mecahin teka-teki kecil tadi. Keren ya? Otak kita kayak ngasih bonus kecil gitu. Angka ini benar-benar menjelaskan semuanya. Inilah kenapa meme itu jadi stimulus super buat otak kita. Gambar atau visualnya itu diproses 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Jadi siklus humornya jadi super efisien dan ya super memuaskan. Oke, lanjut ya. Kenapa sih meme, apalagi yang template-nya udah kita kenal banget, rasanya tuh gampang banget dicerna dan bikin senang? Jawabannya satu kata, efisiensi. Coba pikirin template kayak distracted boyfriend. Sekali aja kita tahu rumusnya, cowoknya ngeliat cewek lain, pacarnya marah, otak kita nggak perlu kerja keras lagi buat ngertiin formatnya. Udah langsung kenal polanya. Otak kita tuh pada dasarnya suka dan percaya sama hal-hal yang gampang diproses. Template ini contoh paling sempurna dari kemudahan kognitif. Kita ngerasa nyaman ya karena kita udah tahu cara kerjanya gimana. Otak keras, persis sama seorang adik. Otak kita jadi super efisien pas lagi ini. Dan kondisi hemat energi ini sebenarnya udah jadi hadiah tersendiri. Intinya, otak kita tuh suka banget cari jalan pintas. Oke, sekarang kita udah ngerti kenapa meme itu lucu dan gampang diproses. Tapi pertanyaannya, apa sih yang bikin kita ngerasa ada dorongan kuat banget buat nge-share meme itu ke semua orang? Pernah kan lihat meme terus langsung ngerasa, wah ini gue banget. Nah, perasaan itu muncul karena meme tersebut mengaktifkan bagian otak yang sama yang kita pakai buat mikirin diri kita sendiri. Makanya koneksinya jadi terasa personal dan kuat banget. Meme itu kayak pembawa emosi yang super kuat. Pas kita lihat meme success kid misalnya, kita nggak cuma lihat dia senang, otak kita tuh beneran ikut mensimulasikan sekecil rasa kemenangan itu. Kita jadi kayak ketularan emosinya, dan itu bikin kita pengen orang lain ngerasain hal yang sama. Pas kita nge-share sesuatu, otak kita dibanjiri sama koktail kimia yang dahsyat. Ada dopamin yang bikin kita senang nungguin like dan komen. Terus ada oksitosin, si hormon bonding, yang bikin kita ngerasa makin dekat sama geng kita. Ini kayak ngerumpi versi digital gitu deh. Nah, terus apa dong konsekuensi jangka panjangnya kalau kita terus-terusan mengonsumsi konten yang super optimal kayak gini? Jawabannya, ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, meme itu bisa jadi alat belajar yang oke banget. Mereka bisa bikin video yang rumit
jadi gampang diingat. Tapi di sisi lain, ekosistem media tempat mereka hidup ini bisa jadi melatih otak kita buat gampang teralihkan dan cuma mikir di permukaan aja. Nah, ini dia paradoksnya. Meme itu dioptimalkan biar kita cepat nangkep dan ingat. Sementara buat benar-benar paham sesuatu, kita butuh fokus dan usaha yang lama. Dua hal ini kan bertolak banget. Jadi, kita paham sesuatu yang dibaliknya, gimana caranya kita bisa manfaatin ini. Nah, kita bisa ubah semua ini jadi semacam panduan praktis buat bikin konten yang lebih benar dan efektif. Nah, ini dia contekan praktisnya. Panduan ini nerjemahin semua yang udah kita pelajarin jadi 5 strategi konkret yang bisa langsung dicoba. Ini resep buat bikin konten yang ramah otak, entah itu meme, video pendek, atau format lainnya. Jadi, setiap meme yang kamu lihat itu sebenarnya adalah sebuah transaksi kecil di otakmu. Apa yang kamu pilih buat kamu konsumsi dan kamu bagikan, itu secara aktif lagi ngebentuk otak kamu. 1 tawa, 1 like, dan 1 share pada satu waktu. Terima kasih sudah menyimak.